Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tegar, CEO dari Recycle Furniture, dan ini ada teman saya. Silakan. Perkenalkan, saya Heri Winarto. Ya. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewirausahaan lanjut dosen pengajar yaitu Pak Fuad Fahmi. Gitu ya. Di sini kami ingin menjelaskan beberapa dari isi bagian presentasi ini. Yang pertama itu ada about company, yang kedua ada problem dan opportunity, yang ketiga ada market size estimation, empat value promotion canvas, lima solution, enam competitor analysis, dan tujuh team composition. Next one. Hmm. Pertama-tama what a reference. Reference itu adalah kepanjangan dari recycle furniture. Phoenix ini adalah perusahaan furnitur yang mengedepankan kreativitas dan keberlanjutan dengan mengubah bahan-bahan daur ulang menjadi produk-produk berkualitas tinggi dan estetis. Kami percaya bahwa setiap benda memiliki cerita dan di tangan kami material bekas diberi kehidupan baru sebagai furnitur yang elegan dan fungsional dengan fokus pada desain modern dan proses yang ramah lingkungan. Revonis ini berkomitmen untuk mengurangi limbah sekaligus mempercantik rumah Anda dengan produk-produk yang penuh makna dan bernilai. Setiap produk yang kami hasilkan bukan hanya solusi desain, tetapi juga langkah nyata menuju masa depan yang lebih hijau. Selanjutnya, hmm. Selanjutnya ya, itu wirefonies. Yang pertama ada ekonomi. Wirefonies jauh lebih murah dibandingkan membeli furnitur baru. Anda dapat menghemat uang sambil tetap mendapatkan tampilan yang segar. Dan selanjutnya keberlanjutan, mengurangi limbah dan dampak lingkungan dengan memperbaiki barang yang sudah ada alih-alih membuangnya dan membeli yang baru. Ketiga, kreativitas. Proses revisionis memberikan kesempatan untuk mengekspresikan kreativitas dan menciptakan sesuatu yang unik sesuai dengan selera Anda. Lalu ada sentimental. Furnitur yang sudah ada mungkin memiliki nilai sentimental. Revisionis memungkinkan Anda untuk mempertahankan barang tersebut dengan tampilan baru. Oh, dari vonis. Yang pertama ada keterbatasan anggaran. Mengganti furnitur baru seringkali mahal. Vonis memungkinkan pemilik rumah untuk menghemat uang dengan memperbaiki atau mendekorasi ulang barang yang sudah ada. Yang kedua, keberlanjutan dengan iPhoneis. Anda membantu mengurangi limbah dan mendukung praktik ramah lingkungan karena menggunakan kembali barang yang ada alih-alih membeli baru, meningkatkan nilai properti, memperbarui interior desain dengan baik dapat meningkatkan nilai jual rumah, menjadikannya lebih menarik bagi calon pembeli. Selanjutnya. Nah, di sini ada problems, channels, revenue stream, customer segment, value proposition, dan kunci partnershipnya. Yang di channel sini ada iklan online, testimoni, dan cash on delivery. Yang kedua ada problem. Problem kita itu adalah sulitnya mencari bahan material yang dapat digunakan kembali dan juga amat terhadap lingkungan. Revenue stream, penjualan furnitur, konsultan furnitur, jasa mockup furnitur. Lalu customer segment, ada desain interior, masyarakat umum, pengusaha properti, ataupun arsitek. Lalu ada value proposition, furnitur yang terjamin kualitas dalam jangka panjang, memberikan kenyamanan dalam penggunaannya, dan memperhatikan lingkungan dalam pembuatannya. Selanjutnya ada key partnership, yaitu desain interior, pengrajin, pemasok bahan, businessman, pengumpul barang bekas, dan 3D artist. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada market size estimation. Yang pertama ada pemasaran dan branding. Merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran brand kami dan menarik perhatian pembeli potensial dan juga memfokuskan pada nilai keberlanjutan dan keunggulan produk kami dalam kampanye pemasaran. Selanjutnya, diskusi produk mempertimbangkan untuk mengembangkan berbagai jenis sustainable food itu untuk
memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan yang berbeda, meliputi berbagai gaya, desain, ukuran, dan material. Lalu ada kemitraan dan distribusi, menjajaki peluang kemitraan dengan pengecer, desain interior, arsitek, atau organisasi lingkungan. Untuk meningkatkan distribusi dan jangkauan produk, Anda juga pertimbangkan saluran distribusi online dan offline yang lebih efektif. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Silahkan. Saya akan mempresentasikan layout proportion canvas. Nah, untuk ini untuk gaya presentation itu melayani dan akses toko kami yang mudah dijangkau. Untuk produk servisnya yaitu produk yang kami tawarkan adalah berbagai furniture kebutuhan ruang yang memiliki sifat sustainable dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian untuk painkillernya, kualitas furniture yang kami gunakan yaitu dengan baik dan bagus serta ramah lingkungan. Itu dari segi value map-nya. Kemudian untuk segi customer programnya, Gens itu pelanggan akan merasa senang dengan pelayanan serta produk yang dibeli memiliki kualitas bagus dan sesuai keinginannya. Kemudian dengan begitu pelanggan akan berpotensi mempromosikan tempat produk yang dibeli kepada kenalannya. Untuk jobs yang kita rencanakan yaitu klien akan mempercayakan produk yang dirinya butuhkan kepada kita dengan terus membelinya jika ia sedang membutuhkan. Kemudian untuk Pines terjadi kelemahan yaitu cacat pembuatan pada produk yang dibeli. Klien akan merasa kecewa dan meragukan kualitas produk yang dipasarkan. Next, eh, solusi untuk solusi yang kita rencanakan yaitu menggunakan barang dengan kualitas yang baik, kemudian dengan barang yang harganya terjangkau dan merekomendasikan barang yang tadinya mahal diganti dengan yang lebih terjangkau tetapi memiliki fungsi yang sama. Untuk benefitnya sendiri yaitu dengan kualitas yang baik akan membuat pembeli puas dengan toko kami. Kemudian barang dengan harga yang terjangkau namun dengan kualitas yang baik akan menarik target pasar utama yaitu arsitek, kontraktor, dan desain interior. Next, untuk kompetitor analisis yang kami kerjakan yaitu pertama Kaya Lami Collection. Mereka mempunyai keunggulan tahan lama dan juga fleksibilitas dengan berbagai macam kebutuhan ruangan. Dan ada kelemahan juga yaitu biaya yang cukup mahal dan juga pemeliharanya yang susah. Kompetitor kedua yaitu IKEA. Memiliki keunggulan yang sudah memiliki branding yang besar dan sudah banyak outlet yang tersebar. Dari segi kelemahan yaitu harga yang masih relatif tinggi sehingga tidak semua customer dapat mencapai di harga tersebut. Untuk land canvas yaitu dari segi problem pengaruh negatif lingkungan, industri furnitur konvensional sering kali menggunakan bahan-bahan dan proses produksi yang tidak ramah lingkungan yang menyebabkan polusi dan degradasi lingkungan. Furnitur konvensional kadang-kadang tidak dirancang dengan baik yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna ruang. Untuk existing alternatif yaitu mayoritas pasar saat ini didominasi oleh furnitur konvensional yang menggunakan bahan-bahan seperti kayu keras yang belum tentu berasal dari sumber yang berkelanjutan. Ada juga pasar untuk furnitur keras yang dapat menjadi alternatif lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk solusi furnitur ramah lingkungan menyediakan berbagai macam furnitur yang diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti kayu daur ulang, bambu, bahan-bahan lain yang memiliki jejak karbon rendah. Kemudian desain ergonomis mengutamakan desain furnitur yang tidak hanya estetis tetapi juga ergonomis sehingga memberi kenyamanan maksimal bagi pengguna ruang. Inovasi dalam material dalam
proses produksi, mengembangkan teknologi dan proses produksi yang berkelanjutan, mengurangi limbah dan emisi, serta meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Kemudian untuk unique value proposition, yaitu furnitur ramah lingkungan atau sustainer menawarkan furnitur yang diproduksi dengan bahan-bahan ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dari segi desain ergonomis, produk susu itu dirancang untuk nyaman maksimal dan mendukung kesehatan penggunaan ruang. Untuk inovasi material dan produksi, yaitu menggunakan teknologi dan material inovatif untuk menciptakan produk kualitas tinggi dan berkelanjutan. Dari segi channel, kami menggunakan penjualan melalui website e-commerce dan platform online retail. Kemudian ada juga showroom dan toko dan kemitraan. Untuk segi segmen yang kita tuju itu yaitu konsumen ramah lingkungan dengan individu organisasi yang peduli dengan berkelanjutan dan mencari solusi untuk yang lebih aman. Untuk institusi pendidikan dan kesehatan sekolah yaitu universitas, sekolah, rumah sakit dan institusi lainnya membutuhkan lingkungan sehat dan nyaman untuk penghuni mereka. Untuk dari segi kain metrik yaitu penjualan dan pendapatan untuk mengukur performa keuangan berkelanjutan, yaitu untuk mengukur dampak positif terhadap lingkungan dari produk-produk khusus nature. Dari segi kepuasan pelanggan, yaitu mengukur tingkat kepuasan dan umpan balik dari pelanggan. Kemudian untuk cost struktur dari bahan baku, yaitu biaya untuk membeli bahan baku berkualitas tinggi dan ramah lingkungan seperti kayu, daun ulang, bambu, material lainnya. Kemudian untuk revenue stream dari segi penjualan langsung dan layanan konsultasi. Untuk selanjutnya unfair unfettered, yaitu keahlian desain dan inovasi, yaitu kemampuan untuk menciptakan produk yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga estetis dan ergonomis. Kemudian untuk early adopter itu ada tiga ya. Yang pertama itu ada eco-conscious customer, yaitu individu yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan dan mencari produk yang ramah lingkungan untuk memenuhi nilai-nilai mereka. Kemudian yang kedua itu interior designer with the sustainability focus. Desainer interior yang memiliki fokus pada desain berkelanjutan dan mencari produk inovatif dan untuk proyek-proyek mereka. Kemudian untuk yang ketiga ada educational institution, meliputi sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya yang peduli dengan lingkungan dan ingin menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan berkelanjutan. Kemudian MVV validation. Nah, untuk MVV ini kita memerlukan eh, uji selama 5 bulan. Dan untuk target audiennya, kita mentargetkan untuk audien yang akan diuji adalah arsitek, desain interior, dan masyarakat umum. Dan caranya untuk mempromosikan itu, kita mengenalkan melalui sebuah event-event. Nah, dari MVV tadi, kita menghasilkan banyak pelanggan supaya bisa memilih desain yang diinginkan. Kemudian untuk harga yang diberikan kepada customer, yaitu kita menggunakan barang yang bekas, jadi perkiraan harga itu akan murah. Kemudian untuk timbal balik produk terhadap customer,
kita menciptakan customer yang menginginkan apa pelanggan yang besar dan supaya pelanggan juga lebih puas dan akan kembali lagi. Kemudian untuk produk yang kita rekomendasikan pastinya untuk kepuasan pelanggan yang terdepan. Nah, sekian dari kami. Di kelompok kami ada Muhammad Tegar sebagai CEO dan saya sendiri Heri Winarto sebagai CFO atau CMO. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Eh, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.